ada formasi P3K ada 6.319 ya. Tadi Prof Nunu bilang bahwa di setiap daerah itu beda-beda formasinya sesuai dengan kekuatan anggaran masing-masing daerah. Nah, DKI Jakarta ini cukup besar teman-teman. Walaupun enggak 9.000, walaupun pada saat ini 6.000, ini cukup besar dibandingkan provinsi lain. Tadi ada beberapa contoh yang disampaikan Prof Nunu, itu kan kisaran 2.500 gitu ya teman-teman. Tapi kita 6.319. Nah, apabila teman-teman ada 6.311 akan menambah kekurangan, ternyata ada yang pensiun juga guru ya di tahun 2023. Ini berarti bulan Oktober sampai Desember itu sebanyak 2.185 ini pensiun guru di tahun 2023 nanti ya. Di tahun 2023 itu yang pensiun 2.185. Jadi di DKI Jakarta itu guru yang pensiun per tahun itu 2.200 sampai 2.500. Dan ini di tahun 2023 ini sebenarnya alhamdulillah ya berkurang gitu ya, berkurangnya 2.100-an. Biasanya 2.200, 2.300 gitu. Bahkan sampai dengan 2.500. Dan kekurangan ASN di 2023 setelah P3K masuk ini ada 9.699 teman-teman. Jadi artinya nanti ketika ada P3K masuk, maka kita kekurangan ASN di tahun 2023 ini ada 9.000 gitu. Nah, dari kekurangan ASN 9.699, maka saya melalui Bapeda akan bermohon penganggaran KKI di tahun 2023 ini menjadi 7.641. Ini bermohon, semoga akan dapat angka sebanyak ini gitu ya, dengan keberadaan kemampuan keuangan daerah. Nah, kami bermohon 7.641. Sehingga dengan adanya KKI 7.641 maka kita masih kosong guru nih teman-teman. Kosong guru 2023 ini ada sebanyak 263. Jadi teman-teman ini saya sampaikan data di sini untuk memberikan gambaran kepada teman-teman ketika nanti ada P3K masuk ke sekolah negeri ya, baik yang dari swasta atau kita pindah sekolah, katakan KKI dari sekolah A pindah ke sekolah B gitu kan, atau yang dari swasta masuk ke sekolah negeri. Dengan data tersebut jangan khawatir akan menggeser teman-teman menjadi tidak mengajar lagi, akan terjadi oversupply. Ini dari data tersebut berarti kita aman, tidak ada guru yang diberhentikan. Ya, saya ulangi lagi, dengan adanya pengangkatan P3K tidak ada guru yang diberhentikan. Kalau nanti ada digeser sampai tidak dapat mengajar, apalagi udah punya status KKI, silahkan datang ke kami, silahkan datang ke saya, sampaikan hal ini karena komitmen saya tidak ada guru yang diberhentikan. Seperti itu ya teman-teman ya, dan ini aman dari analisa data yang saya sampaikan. Seperti itu ya teman-teman, jadi saya sampaikan lagi bahwa di 2023 KKI kita ini ada 9.699. Nah, dari 699 ini nanti terbagi nih, ada 3 tahap. Tahap pertama untuk P1 gitu kan ya. Tahap kedua untuk P2 dan P3. Oke. Kita ke slide yang materi yang kedua, Mas. Materi yang kedua ini di close aja. Oke. Sekarang materi yang kedua tadi mengutip penjelasan dari Prof Nunu tentang tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 teman-teman. Lalu bagaimana dengan existing kuota yang ada di DKI Jakarta? Gitu ya. Silakan Mas Bagus untuk materi yang kedua. Itu tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu. Nah, teman-teman ini adalah tahapan P3K tahun 2022 dengan formasi yang tadi saya sampaikan 6319 ya, 6.319. Nah, di tahap 1 ini kan berarti untuk prioritas orang-orang yang passing grade.
Ya, yang passing grade itu dari THK 2, dari sekolah negeri, yang lulusan PPG, dan dari guru swasta. Dan ternyata di DKI Jakarta cukup banyak yang lulusan passing grade ini, hampir 5.000 teman-teman. Ya, jadi hampir 5.000 kuota atau formasi P3K ini terserap dipakai untuk yang passing grade. Lalu sisanya yang 1.000-an, ya tinggal 1.000-an ini di tahap kedua teman-teman. Seperti itu. Tahap kedua ini untuk siapa? Ini untuk THK 2 dan teman-teman yang honor minimal 3 tahun di sekolah negeri, gitu ya. Nah, ini 1.000-an untuk tahap kedua. Dan Profesor Nunu tadi bilang di tahap kedua seleksinya itu bukan melalui tes, tapi melalui verifikasi, ya, atau kita yang sering kenal supervisi, ya. Supervisi kita mengajar nanti akan dinilai oleh guru senior, akan dinilai oleh kepala sekolah, dinilai oleh pengawas sekolah, dinilai oleh Sudin, dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKD, seperti itu, ya. Ini nanti dinilai. Jadi teman-teman persiapkan baik-baik dalam rangka nanti supervisi ke depan yang akan dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 November. Berarti hanya 2 hari, seperti itu teman-teman, ya. Oke, terus berikutnya terus berikutnya, apabila masih ada kuota atau formasi, baru kita selenggarakan tahap ketiga. Tahap ketiga di sini adalah teman-teman yang ngajar di sekolah negeri tapi kurang dari 3 tahun, gitu ya, atau yang lulusan PPG atau yang dari swasta. Berbicara masalah formasi yang hanya tinggal 1.000-an di tahap kedua, maka dapat kemungkinan besar untuk tahap 3 kita tidak melaksanakan, gitu teman-teman, ya. Maka teman-teman yang di sekolah negeri, honor sekolah negeri pada saat ini, manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya agar bisa lulus di tahap kedua, gitu ya teman-teman. Berikutnya adalah materi ketiga, Mas Tebagus. Nanti selanjutnya kita tanya jawab saja. Nah, teman-teman, berikut adalah juknis yang disampaikan oleh dari surat keputusan Kemendikbudristek tentang juknis pelaksanaan P3K tahun 2022. Ini saya sampaikan di sini, penting sekali di nomor 9, Mas, ya. Teman yang uploadnya itu ijazahnya S2. Kita kan mau lihat nih ijazah yang linier, ya, yang linier yaitu S1-nya. Yang berikutnya adalah transkrip nilai kampus, ya. Yang di-upload apa? Transkrip nilai ujian negara. Ada tuh kayak gitu teman-teman, ya. Di sini adalah transkrip nilai asli, ya. Kalau ada 2 lembar, dua-duanya di-upload. Yang asli, tapi ada juga yang halaman pertama saja, ada juga yang halaman kedua saja, gitu ya teman-teman. Ini harus dipahami. Yang E adalah sertifikat pendidik asli. Kalau yang punya, nah kalau nggak punya berarti nggak bisa dong. Jawabannya bisa. Ya, ini hanya memberikan penambahan poin saja. Tapi kalau yang A sampai D ini wajib, kudu dan mutlak, ya, harus dilengkapi. Ya, kalau bilang asli asli gitu ya teman-teman, ya. Kalau backgroundnya merah merah, foto terbaru foto yang terbaru, gitu ya. Kalau yang E ini sifatnya tambahan. Ini yang saya sampaikan. Kenapa? Karena tadi saya hampir seharian di BKD membahas teman-teman yang upload dalam lamarannya tidak sesuai ketentuan yang tadi saya bacakan dari A sampai yang D ini, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pada materi yang berikutnya, Mas, keempat. Nah ini teman-teman, ini adalah rekapan dari teman-teman yang upload ketika melamar di sscasn.bkn.go.id, ya.
Yang pertama adalah KTP berbeda dengan namanya dengan ijazah, ya. Jadi Mas, cepetan, buka, ya. Misalnya ijazahnya Ubaidillah, karena udah S1, KTP-nya dirubah jadi Ubaidillah SE. Wah, itu rata-rata kan gitu ya. Nah, itu jangan ya. KTP sesuai dengan akte kelahiran, akte kelahiran, terus tidak perlu di KTP harus ada gelar seperti itu ya, karena akan menjadi masalah. Berikutnya KTP tidak terbaca jelas. Nah, ini juga menjadi sebuah kelalaian menurut saya. KTP adalah sebuah identitas penting. Jadi kalau KTP kita udah kurang baik kan harus segera diganti. Terus foto KTP buram, ya, dan juga KTP yang sudah kurang baik ini juga kan harus segera diganti. Terus ada disuruh upload KTP tapi yang diupload kakak asli. Nah, itu teman-teman. Ya, itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Ya, jangan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita upload sesuai dengan ketentuan yang ada di Juknis atau pedoman seleksi P3K tahun 2022 tadi.